Religi Pagi Perompak melalui frekuensi FM 87,7 dan 99,6 MHz. Sahabat budaya, kita sudah kedatangan narasumber kali ini. Ada Ustadz M. Taslim Murahman LC. Beliau penyuluh Banjarmasin Utara. Kali ini akan mengangkat topik tentang ulama-ulama yang memilih menjomblo. Kita sapa beliau dahulu. Assalamualaikum Pak Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak? Sehat? Alhamdulillah baik. Iya, walaupun masih di masa pandemi ya Pak ya. Inggih. Mudah-mudahan kita tetap selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin, amin. Dan kita nanti juga berinteraktif Pak Ustadz di 3252602. Mungkin nanti ada pendengar yang sharing atau bertanya, nanti kita menarik juga. Baik Pak Ustadz, silakan pengantarnya dulu Pak Ustadz. Ya, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'il mursalin sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala alihi washabihi ajmain, amma ba'd. Menikah atau sebuah perkawinan lah, itu az-zawaj dalam bahasa Arabnya, itu merupakan salah satu syariat dan anjuran dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Banyak hadis-hadis Nabi itu tentang memotivasi umatnya untuk menikah. Nah, kayak hadis yang ya ma'syarus sabab man istata'a minkum al-ba'ah falyatazawwaj. Lalu hadis Nabi yang lain, tazawwaju fa inni mukatsirun bikum wa mubahikum, itu yaumul qiyamah. Menikahlah karena dengan banyak keturunan itu saya akan bangga nanti di hari kiamat. Banyak lagi hadis-hadis dari Rasulullah itu tentang perintah menikah, dan para ulama pun sepakat itu tentang hukum dasarnya menikah, hukum asalnya menikah itu, yaitu sunnah muakkadah lah. Dan juga dalam satu hadis lagi, Rasulullah itu berkata kepada salah seorang sahabat ketika datang kepada Nabi, tidak ingin menikah, ingin beribadah saja sepanjang hidup, tapi Nabi langsung menolaknya. Kata Nabi, aku menikah, faman raqiba an sunnati falaysa minni. Siapa yang tidak suka terhadap sunnahku, maka bukan termasuk golonganku. Maksudnya yang tidak termasuk golonganku dalam menjalankan pernikahan tersebut. Nah, itu pada dasarnya tentang perintah atau anjuran atau motivasi dari Rasulullah SAW tentang menikah. Nah, tetapi pada kenyataannya di lapangan lah, sekalinya lumayan itu, bukan semua. Ada ulama-ulama yang tidak menikah sepanjang hidupnya. Jelas ini bukan karena ketidaktahuan, bukan juga antipati, jelas itu bukan. Karena kalau kita lihat dari beberapa ulama-ulama yang tidak menikah, kalau bahasa Wahini itu ya menjomblo, itu ahli-ahli dalam bidang ilmu agama. Bahkan kayak salah satu ulama itu Imam Nawawi, Yahya bin Syaraf An-Nawawi, beliau itu ada mengarang kitab nama kitabnya Al-Majmu' Syarhul Muhadzab. Nah, kalau di kitab ini ketika beliau memaparkan tentang pernikahan itu luar biasa detailnya itu. Nah, salah satu ulama juga, ulama Turki, Badi'uz Zaman, Said Nursi. Ini beliau salah satu ulama pejuang juga di Turki, di masa Turki Utsmani, di masa-masa terakhir Turki Utsmani. Beliau ini juga tidak menikah, tapi ketika ditanya tidak menikah ini bukan karena beliau anti menikah, bukan, tapi karena kata beliau perjuangan beliau ini akan sulit dihadapi dengan menikah. Maksudnya
sebagai suami beliau takut tidak bisa menjalankan hak-haknya terhadap istrinya, kasihan nanti istrinya. Itu jawaban beliau. Jadi bukan karena antum menikah atau menikah itu akan membuat sulit atau apa, bukan seperti itu. Jadi bukan itu semua. Dan ini juga bukan karena mereka itu tidak menikah lalu mengajak sama-sama tidak menikah, bukan seperti itu, tapi ini merupakan pilihan pribadi mereka. Jadi kalau kita perhatikan hukum menikah itu memang hukum dasarnya itu adalah sunnah. Tetapi kan hukum taklif itu ada 5: wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah jawaz. Nah, hukum dasarnya menikah itu adalah sunnah. Tetapi para ulama itu merumuskan bahwasanya hukum menikah ini kembali kepada individu masing-masing. Memang secara umum ulama merumuskan hukum dasar menikah itu adalah sunnah. Tetapi intinya adalah menikah ini kembali kepada individu masing-masing. Walaupun pada dasarnya hukum menikah itu sunnah, bisa jadi kepada si A hukumnya wajib, kepada si B hukumnya bisa jadi sunnah, kepada si C bisa jadi hukumnya haram. Lah, kok bisa haram menikah? Ya misalnya dia niatnya menikah itu untuk menyakiti, memang niatnya untuk menyakiti, ya itu jelas berarti haram. Nah, itu juga yang disepakati ulama, maksudnya hukum menikah itu masing-masing individu berbeda. Nah, karena berbeda itu, maka mungkin sebagian ulama yang memilih tidak menikah ini mengambil keputusan tersebut. Nah, tetapi juga tadi perlu kita harus ingat itu, walaupun sidin beliau ini kada menikah itu kada kawin, tidak mengajak kada bebawaan gitu nah, karena ini pilihan individu. Kada membawai ayo tidak menikah, bukan seperti itu, tapi ini memang murni pilihan pribadi itu, karena menganggap harus memprioritaskan ini nih daripada yang ini. Makanya salah satu ulama kontemporer, Abu Fathah Abu Ghudah, itu menulis kitab, nama kitabnya Al-Ulama'ul Uzzab Alladzina Atharul Ilma 'ala Zawaj. Ulama-ulama yang al-uzzab itu membujang, bahasa sekarang tuh mungkin menjomblo lah. Yang asarul ilma, asarul itu memprioritaskan ilmu daripada menikah itu. Nah, ini juga maksudnya kitab ini menggambarkan banyak ulama-ulama yang masyhur lah, ulama-ulama yang memang alim, keilmuannya yang luar biasa, yang tidak mungkin mereka tidak tahu hukum menikah itu. Tetapi ketika mereka memilih lebih berkonsentrasi untuk berkhidmah kepada ilmu, maka itu pilihan yang harus mereka pilih, pilihan untuk kepentingan umat daripada individu mereka masing-masing. Dan sekali lagi ini merupakan pilihan pribadi. Jadi tidak mengkampanyekan pilihan mereka, tidak seperti itu. Setidaknya itu untuk mukaddimah pada pagi hari ini. Baik, sahabat budaya, itu tadi tentang ulama-ulama yang memilih untuk menjomblo. Artinya mereka tidak menikah, ya Ustadz ya, itu atas kemauan sendiri karena ada alasan tertentu yang barangkali menguatkan para ulama itu sehingga memilih sendiri ya, karena mungkin dalam syiar-syiar agama Islam beliau berjuang untuk kemaslahatan umat. Nah, dengan begitu mungkin nanti akan terbengkalai nih anak istri kalau mereka menikah, mungkin itu alasan yang menjadi alasan sehingga tidak melakukan pernikahannya. Iya. Dan dalam hal
menjomblo ini tentunya kan kata Pak Ustadz tadi itu suatu pilihan. Tapi dalam hal ini pula ada yang menikah karena memang keinginan eh, atau terus ada yang lainnya. Iya, kita pending dulu, kita akan terima telepon yang gabung dulu Pak Ustadz. Iya. Baik, kita akan segera sapa. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi Pak wabarakatuh. Sadam dibanjarkan ini Pak Sadam. Kampung Melayu lah, nggih, silakan. Kadang Memikirkan aja lah, nggih. kayaknya membantui Bang Bian nih. Membantui Bang. Ini nyaman nih namun ada mencariakan. Iya iya iya. Nggih. Nggih. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mungkin sambil jalan aja kita Pak Ustadz, silakan dijawab langsung. Yang pertama, ulama-ulama ini kadang ada yang tidak diketahui sebab beliau tidak sempat menikah. Nah, maksudnya apa nih? Tidak ada pertanyaan. Kalau sekarang kan ini ada podcastnya gitu. Ada yang ada sampai nang itu. Nah, cuma kadang ada perkiraan-perkiraan oleh ulama-ulama yang lain. Kenapa sih ini entah dari murid atau apa itu nah. Kada sampat gitu. Dan juga kalau dari yang disebutkan oleh Syekh Abu Fathah Abu Ghuddah itu di kitab beliau ini kan beliau ulama kontemporer nih Abu Fathah Abu Ghuddah yang menulis buku Al-Ulama Ul-Uzzab tadi, Al-Ulama Ul-Uzzab alladzina atharu al zawaj itu. Di masa-masa itu, di masa-masa dulu itu mungkin tidak seperti yang sekarang tuh yang kehidupan keluarga itu bisa diketahui lah publik, karena kan kita ada media sosial, jadi ketahuan ini siapa keluarganya. Kalau dulu kan media sosial itu kada ada lagi itu. Lalu juga yang kedua juga kadang itu mereka itu karena kesibukan dengan aktivitas akademik dengan keilmuan tadi tidak sempat menikah. Nah bahasanya itu karena apa? Karena
berkhidmah dengan ilmu itu memerlukan banyak waktu. Nah kayak Imam Nawawi itu kan menulis kitab banyak sih Din. Kita bisa betakon nggak tuh nalawan kakawanan atau para penulis buku itu ketika menulis buku kadang tuh kopi gin dingin hanya tenginum. Nah maksudnya apa tuh kayak karamian menulis apa hubungannya. Nah karena banyak benar menulis jadi bahan nu yang dihiga-higa nih kada keingatan lagi. Nah gitu jadi bisa jadi karena sidin keasikan non ilmu tadi ya kada ingat lagi lawan yang lain gitu. Cuma tidak ada itu tidak ditemukan contoh kayak Imam Nawawi itu ketika beliau tidak sempat menikah itu antipati terhadap nikah bukan, tetapi memang karena kesibukan itu. Pokoknya kita cek lah kita fikih Imam Nawawi itu Manhajut Thalibin, kitab-kitab yang lain juga. Apalagi kalau kita lihat di kitab Majmu' yang syarah Muhadzab itu, ketika beliau membahas tentang pernikahan itu bisa kita baca betapa detailnya beliau menggambarkan tentang pernikahan. Walaupun beliau sendiri tidak sempat menikah itu, tetapi ketika membahas pernikahan itu luar biasa detailnya. Panduan bagi kita yang menikah atau kita yang sudah menikah kayaknya lah ada kayak ini. Nah sampai yang seperti itu ini merupakan bukti bahwasanya ulama-ulama ini apa namanya nih tidak mengkampanyekan supaya tidak menikah bukan, tapi tetap sama seperti anjuran Nabi menikah, disuruh menikah lah itu. Tapi karena ini pilihan individu, karena masing-masing individu itu kan beda-beda nih antara si A dan si B, dan perbedaan hukum antara A dan B mengenai pernikahan itu memang di kita fikih bisa kita lihat antara si A dengan si B itu hukumnya bisa berbeda. Makanya kan ulama itu membagi hukum-hukum pernikahan. Hukum dasarnya sunnah, bisa juga jadi wajib, bisa juga menjadi makruh, bisa menjadi haram, bisa menjadi mubah, seperti itu. Nah itu yang perbedaan. Nah makanya walaupun ketika al-ulama uzzab, istilah ini agak aneh terdengar, tetapi pada kenyataannya sebagian ulama memilih jalan ini. Salah satu pakar tafsir, Imamul Mufassirin, imam ahli tafsir ngaran sidin Ibnu Jarir At-Tabari. Beliau ini banyak menulis kitab, memiliki berbagai macam cabang keilmuan juga, dari tafsir, nahwu, hadis, banyaklah, fikih, banyak macam ilmu keilmuan. Ini juga tidak sempat menikah ya tadi karena tidak sempat menikah karena harus berkhidmat terhadap ilmu, jadi tidak sempat seperti itu. Nah ini yang bisa kita lihat, kita baca kan track record mereka itu bagaimana menjalani hidup sehingga tidak sempat menikah. Jadi bukan lebih baik membujang nih daripada nikah, bahasanya bukan seperti itu, tapi tidak sempat menikah karena harus berkhidmah kepada ilmu yang mana itu untuk kemaslahatan masyarakat, kemaslahatan umat. Nah ini yang poin pentingnya dalam pilihan mereka, pilihan buhan sidin itu. Iya, jadi dengan alasan tertentu sehingga mereka atau beliau-beliau tadi tidak melakukan pernikahan ya Pak Ustadz ya. Nggih. Baik, sepertinya ada lagi yang gabung, kita segera sapa. Assalamualaikum. Iya, Pak Muhammad kah? Silakan langsung Pak Muhammad. Temanya ulama-ulama yang memilih menjomblo Pak, memilih sendiri. Bahasa kerennya menjomblo jarang Ustaz tadi. Nah itu
itu dia. Nggih. Iya, bujur benar. Nggih. Nggih. Iya. Nikah taras, nggih. 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 Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah, Pak Ustadz mungkin bisa dijawab dahulu perbedaannya nih antara Nabi dan kita. Dahulu Nabi kan dari ini banyaknya rentan. Iya. Silakan Pak Ustadz. Nah, jadi kalau kita lihat sirah Nabi itu, sirah Nabawiyah, bisa kita buka di kitab sirah manapun, entah ulama-ulama yang dulu, ulama-ulama klasik ataupun ulama-ulama sekarang, entah kayak sirah Ibnu Hisham, Ibnu Ishaq itu, atau yang sekarang itu misalnya Ar-Rahiqul Maktum karangan Syekh Sofiyur Rahman Al-Mubarakfuri, atau Muhammad Rasulullah karangan Syekh Muhammad Ridha, atau kitab Fiqhus Sirah karangan Syekh Sa'id Ramadan Al-Buti. Nah, di sana menjelaskan tentang Rasulullah itu untuk masalah pernikahan ini. Ini sebenarnya ada dua fase. Sebenarnya ada dua fase. Pertama, fase beliau bersama Siti Khadijah radhiyallahu anha. Lalu yang kedua, fase beliau bersama istri-istri beliau. Nah, kenapa jadi belainan jar? Jadi kayak ini. Waktu Rasulullah itu menikah dengan Siti Khadijah, Sidinten awinan Siti Khadijah, kondisi masyarakat Arab saat itu kawin bebini banyak tuh biasa aja. Digambarkan tuh kayak ini nah. Biasanya tuh kayak kuda makan rumput. Biasa aja loh kita melihat kayak kuda makan rumput biasa ya. Kayak kada aneh aja. Nah, jadi dahulu itu namun ada orang itu bininya lebih daripada satu, banyak, biasa aja orang itu nah. Biasa aja kayak kada aneh, biasa aja. Nah, saat itu Nabi Muhammad ketika menikahi Siti Khadijah, beliau cuma memiliki istri Siti Khadijah dan hanya bersama Siti Khadijah. Dan itu sampai Siti Khadijah meninggal. Sampai Siti Khadijah meninggal, Nabi Muhammad tidak menikah dengan perempuan lain. Nah, setelah Siti Khadijah meninggal, baru Rasulullah itu menikah dengan beberapa perempuan. Ini tentu juga ada hubungannya dengan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini juga tentang bagaimana pernikahan itu pada dasarnya perintah dari Rasulullah, perintah dari Allah Ta'ala tentang pernikahan itu sudah jelas, dan itu juga dirumuskan ulama juga bagaimana hukum-hukumnya. Sebagaimana tadi di awal sudah ulun sampaikan bahwasanya pernikahan itu adalah salah satu sunnah Rasul, salah satu jalan yang Rasulullah tunjukkan untuk diikuti umatnya. Rasulullah itu banyak memotivasi tentang itu. Jadi tidak ada perbedaan daripada ulama tentang perintah untuk menikah. Nah, hanya saja ulama itu menggarisbawahi bahwasanya secara umum walaupun pernikahan itu hukumnya sunnah, tetapi hukumnya itu bisa kembali ke individu masing-masing. Jadi
kan pernikahan ini masuk hukum fikih. Jadi hukum fikih ini apa nih, kayak terbulik ke masing-masing. Contoh aja selain pernikahan lah, sembahyang itu wajib berdiri dan itu termasuk rukun sembahyang, termasuk rukun sholat berdiri itu. Tapi ada tapinya nih, apabila ada yang kada kawa berdiri, berduduk aja kawa, makanya berduduk. Berarti maka sembahyang itu wajib berdiri. Bagi sidin yang kada kawa berdiri, hukum sembahyang berdiri tadi jadi kada wajib lagi. Ini jelas-jelas wajib nih. Puasa aja puasa bulan Ramadan itu wajib, jelas dah. Wajib benar tuh, ayatnya jelas. Puasa wajib termasuk rukun Islam. Jelas dah. Tapi bisa kada wajib. Kada wajib lagi, boleh kada puasa. Lain namun dibayar di bulan lain. Ada alasan tertentu lah. Inggih. Mungkin lah Pak Ustaz, kayak yang sholat tadi lintuhut sakit. Nah, inggih. Tuhan ini kan tapi kau berdiri lagi. Ya. Nah, itu boleh aja ya kalau Pak Ustaz Inggih. lah. Karena ada alternatifnya karena alasan yang memang kondisi. Iya, inggih, ada rukhsahnya, rukhsah. Nah, ada keringanan rukhsahnya. Nah, itu. Jadi hukum Islam itu ada hukum yang secara umum, ada kena kembali ke individu masing-masing. Kayak itu Istilahnya kada ketat-ketat benar lah. Nggih, jadi harus kita harus mati lah jurang tuh. Jadi harus kita pahami. Kayak yang kita musim pandemi. Iya. Musim pandemi kan waktu yang awal-awal pandemi itu rame kalau nih yang berjarak. Amun kada musim pandemi nang kayak itu bakal layan bener. Kenapa jadi kayak itu banyak aja. Berjarak lah. Nah, itu kan lagi kan ada karena ada faktornya. Cuma kan faktor itu maksudnya yang kebolehan tadi itu bisa kembali apabila kondisinya memungkinkan lagi. Nah, itu. Sama kayak orang sakit lintuh tadi bilanya sudah sehat, pindah sigar, berdiri pulang kayak itu duduk. Nah, iya kayak itu aja anunya. Jadi itu yang harus dipahami, jadi bukan menggampangkan itu Dan juga yang apa ngarannya nih ulama tadi yang kada sampet tadi, pokoknya sini kan ada yang mengkampanyekan membawai kada menikah juga kada dapang itu. Nah, itu ada hal-hal tertentu tadi. Nah, inggih. Nah, termasuk juga tadi pertanyaan tentang apa nih? Jangan jisidin poligami lah, punya begini banyak tadi. Nah, ini ulama juga mau rumuskan juga kayak itu. Nah, jadi Islam itu kan agama yang komprehensif, maksudnya mengatur semuanya, termasuk mengatur tadi masalah beristri lebih daripada satu. Nah, kita lihat juga di masa Nabi diutus itu, orang-orang itu ketika beristri lebih dari satu tuh kada bebatas. Kada bebatas ini ajak benar. Bahkan kan ada yang salah satu pemuka suku itu Islam lawan Nabi itu bini sidin 10 hikong. Ujar Nabi apa ngarannya nih, sisai 4 aja. Yang 6-nya dilapas, maksud dilapas itu kan di talak lah itu kayak itu. Nah, kalau kita melihat hari ini kada paham tuh di 4 ikong tuh banyak bener nih jar. Tapi kalau kita lihat sepanjang sejarah manusia, itu pembatasan itu supaya bisa mengatur. Maksudnya itu batasnya itu kada boleh lewat daripada itu. Nah, apalagi ulama merumuskan juga ini untuk yang poligami tadi harus mampu. Nah, mampu. Jadi adil. Adilnya tuh bukan adil yang sayang tuh kada. Sayang tuh kada komator kita. Kada awa, tapi adil dalam hak dan kewajiban. Istilahnya itu kayak menafkahinya tuh harus sama memberi. Jangan ini karena tersayang diberi terbanyak duit. Yang ini. Nah, kada. Jadi yang kau diatur kayak rumah, inggih. Batu giliran malam. Kewajiban inggih. Jadi malam tuh kan kau diatur kan jam sama 24 jam. Yang istri pertama misalnya dari jam ini sampai jam ini. Karena istri yang kedua isuknya jam ini sampai jam ini diatur tuh.
diatur jamnya. Bahkan ada yang ulama di wadah kita tuh misalnya pergantian jam itu jam 9 pagi, dasar jam 9 pang sidin berpindah rumah atau nabu malam. Bahkan amun kita baca bab yang poligami ta'adud lah bahasa dalam kitab fikih itu, amun belum gilirannya, padahal bini seorang nih, kebetulan misalnya bini sidin apa nih 4 misalnya lah, kebetulan hari itu giliran yang nomor 2, kada bolehnya ke rumah yang nomor 3, padahal bini seorang nih, kada boleh. Kenapa? Karena itu giliran yang nomor 2. Nah itu jadi harus berpijak pada keadilan. nah jadi ilmunya harus banyak juga itu. Nah itu ada rumusannya. Artinya ketika ada ulama memilih mujomblo, bah itu menikah istri satu bahkan yang lebih, itu semua ada syarat ketentuannya dan ada pilihan-pilihannya itu. Nah tapi ini khusus ulama bang, semua itu mereka tentu ada pijakannya, yaitu ilmu. Nah itu yang terpentingnya itu. Nah kada yang bebarang terserah aja kayak itu. Nah kada kayak bu pokok mau habungas aja banyak nang ketujuh ya gitu. Kada tapi ada harus tanggung jawab lah kayak itu. Harus tanggung jawab yang harus dijalankan itu, termasuk yang ulama-ulama memilih menjomblo itu bukan karena koler apa mengalih hidup kada, tapi memang harus ada yang prioritaskan, harus ada yang diperjuangkan lah, seperti itu. Karena yang ulama-ulama menjomblo tuh kada yang apa nih santai aja hidupnya atau apa, kada tuh memang kayak Badi'uz Zaman Said Nursi yang ulama Turki, termasuk ulama Turki kontemporer, dan sidin tuh melihat keruntuhan apa nih Turki Utsmani, keruntuhan Khalifah Turki Utsmani, itu beliau perjalanan hidupnya luar biasa tuh, umpat apa nih jihad lawan pasukan Turki, melawan ini hingga mengkritik pemerintah juga. Sidin kayak itu waktu masih itu apa nih hidup di pengasingan, kada yang hidup santai aja, kada dasar memang perjuangan. Yang itu kalau memang ada bisi keluarga ya kasihan keluarganya kayak itu. Nah jadi pilihan itu memang harus dilakukan kayaknya. Artinya punya alasan sendiri karena Inge. hidup menjomblo tadi atau sendiri tadi. Inge. Untuk para ulama-ulama. Tapi menurut kita ini kan ada menjomblo, kalau Ustaz bisa poligami namanya. Kayak Pak Muhammad tadi sing bini-bininya sih Den. Iya, silakan pendengar yang ingin bergabung kembali ya di 3252602. Masih kami tunggu partisipasi Anda untuk bersama kami kali ini tentang ulama-ulama yang memilih menjomblo ya. Artinya punya alasan tertentu lah sehingga beliau-beliau itu sendiri, karena tadi dengan asiknya menulis buku untuk kemaslahatan umat, berjuang untuk mempertahankan agama misalnya begitu ya Pak Ustadz ya. Jadi itu menjadi suatu pilihan ya, tidak dilema juga sih, karena tergantung diri sendiri tadi lah Pak Ustadz lah. Yang memang harus memperjuangkan apa yang diprioritaskan terlebih dahulu dalam hidup, mungkin begitu ya Pak Ustadz ya. Iya. Karena bagi ulama itu agama itu lebih penting ya dari apapun, mungkin begitu ya Pak Ustadz, karena untuk mensiarkan kepada umat-umat yang lainnya. Ini untuk sidin kata individu. Untuk individu tadi. Jadi menurut yang si individunya itu. Padahal memang Allah Ta'ala itu menganjurkan kan berpasang-pasangan tadi ya. Cuma tidak semua orang bisa melaksanakan hal yang demikian. Iya, mungkin bisa ditambahkan lagi Pak Ustadz. Nah, selain apa namanya nih ulama-ulama yang laki-laki, ulama-ulama perempuan juga ada yang seperti itu juga, maksudnya yang tidak sempat menikah di sepanjang hidupnya. Kasusnya itu ya kurang lebih sama juga, karena sibuk dengan keilmuan tadi, jadi tidak sempat. Bukan anti terhadap pernikahan, bukan juga sama, tapi sibuk dengan keilmuan juga. Nah ini karena tadi pernikahan untuk kondisi individu, jadi tidak bisa langsung kita generalisir di hari ini itu. Nah ada kawan kita misalnya sibuk kuliah,
Kami jar katinggian sakulah situ kamari jar. Kadinget ayu bini. Kadinget ke bebini jar. Kada kawa kita samakan gitu nah. Kada kawa kita samakan karena ini kondisi individu lain kondisi masa, lain kondisi zaman. Individu ini lebih sempit ruang lingkupnya kayak itu nah. Ada yang ininya kain aja juga kawin dulu jar. Sekalinya mengawani kuitan dulu di rumah kayak itu nah. Rasa ada yang kenapa jar dulu kan kakak gini dulu karena belinya aku tuh dulu jar kakak kayaknya supan bisa siwa kan macam-macam karena ini masalah individu lain masalah masa atau zaman kan kenapa kita ada kawin lagi jar jujurannya larang bener jar itu lain pula kan kisahnya masalah ekonomi kayak itu nah hendak aja kayak itu nah ini yang harus kita pahami jadi harus kita lihat secara keseluruhan dari berbagai sisi gitu nah jadi bukan hanya satu sisi aja dan masa itu dengan masa sekarang sudah beda dah amun perasa ulun manglah mun aduh ini misalnya ustad kah itu nah belum kawin tuh bujur jar Pak Muhammad satu entah digayai kawan sidin atau digayai jamaah kayak itu bang kayak itu nah. Atau tadi sidin dicariakan nah karena memang ada ulama dulu salah satu ahli hadis ngaran sidin ada salah Muammar bin Rasyad kayak itu nah Al-Basri sidin itu adalah salah satu ulama hadis berkelana ke situ kemari jadi tipikal ulama hadis itu dahulu bang salah satunya aja nih maksudnya ulama yang kada hadis kan bisa kayak itu juga nah. Cuma yang hadis tuh kayak ini nah misalnya sidin kampung sidin di mana situ belajar hadis lalu misalnya ada mendengar di daerah lain ada ulama hadis ke situ sidin mengambil hadis kan hadis itu dahulu tuh mendengar langsung meriwayatkan mengambil langsung mendengar telinga kayak itu nah Imam Bukhari dulu kayak tujuh mengambil dari ini harus mendengar langsung kada kawan rekaman ujar ada jadi harus langsung jadi sidin ini ke situ kemari mengambil hadis lawan orang mengajar ya juga lalu pas sampai ke daerah Yaman mungkin kotanya tuh daerah Son'a sampai ke situ jar orang kampung situ ini alim bener ya harus di sini jar tapi kita kada kawan menahan sidin ke situ kemari gitu nah sidin dasar ibaratnya pengembara ilmu kayak itu kayak apa supaya tetap di sini ada orang sana kita kawinakan non orang kita sini nah lalu orang situ sepakat untuk mengawinakan lawan bebinian bebuhan sidin kayak itu nah pas dikawinakan sidin kada kemana-mana lagi sampai meninggal kayak itu nah itu kan ada salah satu cerita lah tentang itu tadi jadi kembali tadi ke awal jadi pernikahan itu murni itu masalah individu walaupun ada hukum secara umum intinya kembali kepada individu masing-masing. Namun ada orangnya nih kawin asa handak lain handak benar lah asa handak duit bebaya ada nah kayaknya aja dulu tuh kenapa kadang jar karena pas sudah kawin ngalih sedikit mau ngkosi kayak itu nah jadi apa dikumpulkan dulu duitnya nah kayak itu bukan anti menikah ada tapi menyampaikan karena kan di dalam hadis yang manis tata'a minkum alba'ah siapa yang mampu nah bahasanya bilanya belum mampu makanya ujar Nabi puasa kayak itu nah cuma kadepang menyuruh puasa tarus kenapa itu nih puasa tarus jar belum kawin bang nih jar jadi kada jombang seumur hidup disuruh puasa gitu kada juga cuma kan ada ukuran ada aturannya ada ukurannya kayak gitu nah. Dan masing-masing kita kan bisa mengukur masing-masing kita bisa mengukur di mana nih posisinya apakah yang diwajibkah yang disunnahkah atau yang di sini kan bilanya ada ini anak kawin maunya jadi banyak kawin jadi bini itu kan aku kempari tarus aja nah ini jelas kada boleh dah karena kayak itu ataunya bahari ada kenangan buruk kahnya lawan jenis gitu nah entah dulu pernah diputusi kada bahabaran atau diputusi lewat SMS aja kah kayak itu namanya sangkal bener kan punya kawin jok ini nah bila yang kayak itu bisa jadi hukum nikahnya kada sunnah lagi kayak itu nah dasar beniatnya haram lah bisa makruh bisa sampai haram kayak itu nah kayak itu menyakiti lawan jenis cuma men beniat aja kalau beniat hanya pas sudah nikah jadi sayang kayak itu kan berubah kebaikan lah jadi intinya yang di situ tadi karena kembali kepada individu dan pilihan individu tadi bisa mempengaruhi hukumnya tadi
Dan juga kan apa nih ulun apa nih garis bawahi tadi, yang ulama-ulama yang menjomblo tadi, yang asarul anima ala zawaj tadi, tidak mengkampanyekan gitu nah atau tidak menganjurkan juga seperti apa yang mereka lakukan. Nah, kada kayak jalan kuni lebih baik, kada kayak itu. Jadi tetap mereka pada hukum yang dasar, nikah itu adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, mungkin kesimpulannya Pak Ustaz. Nah, jadi yang pertama, nikah itu pada dasarnya adalah sunnah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu sudah sepakat dari seluruh ulama. Dan hukum menikah itu terbagi berbagai macam hukum, yang hukum taklifi antara wajib, sunnah, haram, makruh, dan mubah itu. Nah, dan ada beberapa ulama itu yang memilih tidak menikah. Mereka tidak menikah itu bukan karena antipati terhadap pernikahan atau anti kepada sunnah Nabi. Nah, melainkan karena ada alasan, mungkin lebih karena kesibukan dalam keilmuan yang mana itu akan menyulitkan mereka dalam menunaikan hak sebagai apa nih, entah kepala keluarga itu atau sebagai pelayan di keluarga, seperti itu. Dan mereka tidak mengajak-ngajak orang lain atau mengkampanyekan tentang mari tidak menikah, tidak seperti itu. Mereka tetap berpijak kepada menikah itu adalah sunnah dari Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itu mungkin kesimpulannya. Iya, baik sahabat budaya, itulah tadi sudah kita dengarkan dengan sesama kenapa ulama-ulama pada zaman dahulu memilih menjomblo, karena alasan tertentu dari masing-masing individu sebenarnya. Tapi kalau menurut sunnah Rasul memang diwajibkan untuk menikah dan berpasang-pasangan ya Pak Ustadz ya. Iya. Baik, terima kasih juga untuk pendengar yang sudah bergabung di pagi hari ini, untuk Pak Muhammad, Pak Sadam juga atas partisipasinya. Mudah-mudahan kita jumpa kembali di lain waktu dengan topik yang berbeda pula.